Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Wildan. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Febrian Wariska. Hadir, Pak. Ainun. Hadir, Pak. Wildan. Hadir. Alhamdulillah kalian hadir semua. Sebelum Bapak melanjutkan materi pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membacakan tentang bagaimana menyusun cerita fantasi? Saya, Pak. Baik, silakan Saudari Ain. Ada beberapa langkah dalam menulis cerita fantasi yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah pertama, berangkat dari pengalaman. Cerita fantasi yang diambil yang paling mudah adalah cerita fantasi irisan yang memungkinkan terjadinya di kehidupan nyata. Misalnya ketika berkunjung ke sebuah tempat wisata. Dan langkah yang kedua, beri sentuhan fantasi. Maksudnya adalah belokkan alur cerita dari pengalaman kita. Misalnya ketika berkunjung ke museum, tiba-tiba bisa kembali ke masa lalu, seperti itu Pak. Dan yang ketiga, munculkan masalah. Jadi inti dari cerita tersebut bisa dikatakan menarik jika ada masalah. Dan yang keempat, selesaikan masalah. Masalah yang sudah muncul di dalam cerita fantasi harus diselesaikan, sehingga bisa menjadi bagian penutup dari cerita. Dan yang kelima, sunting teks. Yang perlu disunting di dalam teks cerita fantasi, utamanya penggunaan tanda petik. Tanda petik selalu digunakan dalam perkataan seseorang. Baik, terima kasih Saudari Ain. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh Saudari Ain. Baik, Bapak akan menjelaskan materi tentang cerita fantasi melalui PPT yang akan Bapak tampilkan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai teks fantasi melalui PPT. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, di sini ada pengertian teks fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu jenis narasi. Teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Fiksi sering digunakan dengan realitas, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan dengan data empiris. Nah, di slide yang selanjutnya ada struktur cerita fantasi. Dalam cerita fantasi sendiri terdapat 3 jenis struktur. Nah, yang pertama orientasi, berisi tentang pengenalan latar tokoh serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak. Nah, yang terakhir resolusi, berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, di sini ada ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti serta nama orang sebagai sudut pandang dan cerita. Contohnya seperti aku, mereka, Dina, dan Dani. Yang nomor 2, penggunaan latar, penggunaan kata yang menggunakan panca indera. Contohnya latar tempat, latar suasana, latar waktu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kiasan serta makna khusus. Contohnya, makna kiasan berisikan pengandaian bukan makna yang sebenarnya, dan makna khusus dari kata yang memiliki cakupan
makna lebih sempit. Dan yang nomor 4, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, dan ketika. Yang nomor 5, penggunaan ungkapan keterkejutan memiliki fungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba sosok seorang alien yang berbadan besar datang. Nah, yang keenam, penggunaan kalimat langsung di dalam cerita. Contohnya seperti raksasa jahat sedang mengejar. Sambil berlari, kalang kabut, Dera teriak. Aku ternganga mendengar perkataan Dera. Nah, itu anak-anak yang sudah Bapak jelaskan melalui PPT. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Jikalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan tugas yang sudah dikasih oleh Bapak dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.